Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, dan teristimewa bahwa apa yang dikerjakannya dihadirkan melalui firman-Nya. Ya, hari ini saudara-saudaraku, kita berbahagia sekali dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 hingga ayat 23. Bunyi firman Tuhan demikian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya hari ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini tentunya kita akan masuk di dalam nuansa-nuansa yang mengagumkan kita, khususnya di dalam kita sebagai warga negara dari bangsa Indonesia. Kita sedang ada dalam menghirup udara kemerdekaan, ya, itu fakta-fakta. Dan hari ini 20 Agustus tahun 2023, nuansa ini kita rasakan bagaimana aura-aura daripada bangsa ini memperlihatkan semangatnya untuk merdeka dan terus maju di dalam kemerdekaan ini. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita baca bersama, hari ini kita mau masuk di dalam sebuah situasi kehidupan manusia secara global, dan khususnya tentunya kemanusiaan yang menuju kepada klimaksnya, yaitu hidup yang kekal. Dan hari ini dalam rangka semua itu, maka tema firman Tuhan yang saya akan bicarakan hari ini adalah duologi kemanusiaan. Jadi tema firman Tuhan ini adalah duologi kemanusiaan. Saudara yang terkasih, kita mau mengerti dulu istilah duologi. Duologi ini bersumber dari satu lingkungan, di mana lingkungan ini adalah lingkungan sastra. Lingkungan sastra ini
ini menegaskan tentang duologi. Ya, jadi duologi dalam pengertian sastra itu adalah kumpulan buku yang ceritanya saling berkesinambungan dan terdiri dari 2 seri. Nah, ini saudara-saudara, ini saya mengutip ini dan saya mengambil definisi ini untuk memberikan ilustrasi ya kepada hidup kita yang sedang kita membaca firman Tuhan yang bertemakan atau berjudulkan tadi 2 macam perhambaan. Nah, berangkat dari duologi yang saya akan bicarakan di sini adalah dikatakan di sini adalah kumpulan buku, ya, kumpulan buku yang ceritanya, perhatikan, yang ceritanya saling berkesinambungan dan terdiri dari 2 seri. Nah, dari definisi duologi ini, saya mau mengajak kita saudara-saudaraku yang terkasih masuk dalam lingkungan kehidupan manusia. Sesuai dengan tema tadi, duologi kemanusiaan. Maka lingkungan kehidupan manusia ini tentunya itu setiap kehidupan manusia di muka bumi, sejak mulai penciptaan sampai pada nanti pada akhir zaman, itu selalu mempunyai cerita. Ya, cerita, dan cerita ini selalu berkesinambungan. Tidak ada putus-putusnya sepanjang sejarah dunia ini masih ada. Sepanjang matahari masih terbit, selalu ada cerita. Nah, inilah yang saya mau mengangkat kepada kita, bahwa cerita yang ada di dalam kehidupan manusia ini adalah cerita kemanusiaan. Saudara, mungkin dalam dunia sastra banyak puitis dan banyak para pakar-pakar ahli-ahli dalam bidang sastra. Mereka mengangkat nilai-nilai kemanusiaan sebagai bahan untuk mengungkapkan bagaimana manusia di muka bumi ini sedang menjalani sebuah perjalanan sejarah. Nah, jadi berangkat dari ini, firman Tuhan yang kita baca, yang kita ingin menyimak, ada apa di balik firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 hingga 23 ini membuka tabir bagaimana kehidupan manusia ini memang sesungguhnya ada dalam sebuah rangkaian yang berkesinambungan. Sejarah kehidupan manusia yang telah kita baca di sini adalah yang pertama yang berbicara tentang hukum Taurat, dan yang kedua anugerah atau kasih karunia. Di dalam yang ayat yang kita sudah baca, kita sudah dapat melihat gambaran dari kitab Roma ini, bahwa ada 2 penegasan yang Tuhan bukakan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa jemaat Tuhan harus mengerti, orang-orang percaya harus mengerti, bahkan dunia di dalam sejarahnya dipengaruhi oleh 2 peristiwa penting ini. Apa itu peristiwa penting ini? Peristiwa penting ini yang pertama adalah ketika Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, kita tahu dalam sejarah bangsa Israel di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa orang Israel dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir perbudakan yang mereka telah alami selama 400 tahun di tanah Mesir. Dan kemudian oleh kehendak Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari sana dan melewati padang gurun menuju tanah Kanaan sepanjang 40 tahun di padang gurun. Saudara, di saat-saat sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka sampai ke finish di tanah Kanaan yang sekarang ini mereka tempati,
3 bulan setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan Allah memberikan hukum Tauratnya di Gunung Sinai melalui Musa. Dan itu terjadi 1500 tahun sebelum Masehi. Artinya 1500 tahun sebelum Yesus lahir di dunia ini. Hukum Taurat telah diberikan kepada manusia melalui orang Israel. Saudara, ini kita perhatikan ini sejarah bagaimana kemanusiaan itu dimulai. Ya. Kedua, kita melihat bahwa Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Itu pun sejarah yang jauh lebih penting daripada pemberian Tuhan kepada manusia, yaitu dalam bentuk hukum Taurat. Nah, jadi 2 momentum yang penting ini bagi kemanusiaan di muka bumi yang harus kita tahu benar-benar, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengerti ini, berarti kita akan tidak mengerti setiap perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Perbuatan Allah dalam sejarah kemanusiaan di muka bumi. Bila seorang tidak pernah tahu bahwa hukum Taurat telah diberikan oleh Tuhan, maka dia kehilangan pengetahuan tentang hukum. Terlebih kalau ada orang yang tidak tahu bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, dia kehilangan hidup kekal. Inilah yang menjadi momentum. Itulah sebabnya harus diberitakan, diajarkan, disampaikan bahwa 2 momentum peristiwa ini harus diketahui oleh setiap orang di muka bumi. Kan ini berharga bagi dirinya sebagai manusia. Nah, itulah sebabnya kita melihat duologi ini adalah suatu momentum yang kita harus pahami, yang terdiri dari 2 peristiwa yang berkesinambungan di dalam sebuah sejarah cerita kehidupan manusia. Yang pertama, yang tadi dikatakan pemberian hukum Taurat oleh Tuhan Allah kepada Israel melalui Musa 1500 tahun sebelum Masehi atau 3500 tahun yang lalu. Ya, sudah hadir di muka bumi. Dan ini diberlakukan di muka bumi dan teristimewa dipertanggungjawabkan kepada orang Israel untuk dilakukan. Nah, saudara, ketika Tuhan sudah berfirman memberikan Taurat, itu berarti Tuhan mempunyai sikap menuntut dari manusia, khususnya orang Israel yang menerimanya, untuk melakukannya. Bila tidak melakukannya, mereka sudah ada sebuah hukuman yang Tuhan siapkan. Nah, itulah saudara-saudara, kita memahami momentum ini, hukum Taurat. Kemudian Yesus Kristus hadir. Jadi sepanjang 1500 tahun orang Israel bergulat dengan hukum Taurat. Bagaimana mereka menjalani hidup hari lepas hari hanya diwarnai oleh hukum Taurat. Tetapi kesimpulan daripada perjalanan hidup mereka dengan hukum Taurat, mereka banyak mengalami jebakan-jebakan, jatuh ke dalam keberdosaan atau melanggar hukum Taurat itu sendiri, tidak melakukannya. Itulah fakta-fakta sejarah iman di dunia ini. Jadi bangsa Israel yang menerima hukum Taurat ini, yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, mereka tidak mampu melakukannya secara sempurna. Dan itulah yang menjadi gambaran umum di muka bumi, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Maka genap waktunya datanglah Yesus Kristus ke muka bumi untuk melanjutkan, jadi berkesinambungan. Jadi Taurat ini, katakan langkah pertama dalam sebuah alur cerita. Di situ kehidupan manusia mengalami kejatuhan di dalam sejarah hidupnya ketika hukum Taurat itu mendampingi mereka. Nah, jadi kalau kita kembali membawa alur semua ini dalam bentuk sastra, maka kita melihat bahwa gambaran yang terjadi dalam kehidupan manusia,
bahwa manusia sedang mengalami sebuah keterpurukan kehidupannya di muka bumi. Dan gambaran tentang masa depan bagi manusia ketika ada di bawah hukum Taurat sungguh tidak jelas. Semua ada dalam awan kelabu. Manusia tidak bisa memandang hari besok dengan lebih pasti karena keberdosaannya. Nah, ini saudara, ini alur pertama yang katakan seri pertama, cerita sejarah kehidupan manusia di muka bumi sehubungan dengan Tuhan. Jadi iman mereka ada dalam ketiduran, keterpurukan. Lalu sejarah itu telah lewat. Artinya ketika Yesus Kristus datang ke muka bumi, maka cerita seri pertama telah berakhir. Artinya Taurat itu sudah tidak bisa lagi mengambil sepenuhnya jalan cerita kehidupan manusia. Yesus Kristus hadir membawa cerita yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, yang ceritanya lebih indah. Kalau hukum Taurat membawa cerita tentang bagaimana hukuman Tuhan ketika manusia berdosa, itu pusat ceritanya seperti itu. Tetapi ketika Yesus datang, cerita itu berubah menjadi kasih Tuhan. Nah itu. Jadi di dalam kehadiran Yesus yang kita melihat di dalam pribadinya dan di dalam nuansa kehadirannya di muka bumi, hanya yang kita temukan cerita tentang kasih Allah. Tidak ada yang lain. Hukum Tuhan sudah tidak ada lagi mendominasi sejarah manusia. Artinya hukum Taurat, maksud saya, hukum Taurat yang penuh dengan tuntutan yang membuat manusia tidak mampu melakukannya secara sempurna, sudah tidak lagi mengambil nuansa kehidupan manusia di muka bumi. Dan kalau hukum Taurat hanya dipercayakan kepada orang Israel, maka ketika Yesus lahir ke bumi, datang ke muka bumi, bukan saja kepada orang Israel, tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Jadi ceritanya baru. Dari satu bangsa kepada bangsa-bangsa. Jadi ini sebuah cerita yang sungguh indah. Kalau kita menyelami kehadiran Yesus Kristus di muka bumi, bahwa Allah membuat cerita baru kepada sejarah hidup manusia, sehingga air mata yang keluar dari mata manusia ketika dililit oleh hukum Taurat dihapuskan menjadi sukacita. Makanya di dalam nubuatan para nabi, kita melihat Nabi Habakuk bernubuat bahwa sebuah ratapan itu akan berubah menjadi tari-tarian dan nyanyian sukacita. Kapan? Itu ketika Yesus Kristus hadir di muka bumi. Jadi ratapan-ratapan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh manusia secara global akan berubah menjadi tari-tarian dan nyanyi-nyanyian. Itu adalah sebuah klimaks dari cerita sejarah hidup manusia. Jadi sudah tidak ada tempat lain lagi. Jadi di dalam Yesus Kristus manusia menemukan suatu cerita kebahagiaan, happy ending di dalam sebuah sejarah kehidupan manusia. Yesus Kristus hadir menampilkan sebuah kisah cerita hidup manusia yang alur ceritanya happy ending adanya. Ya saudaraku yang terkasih, di dalam biologi inilah, biologi kemanusiaan, kita melihat warna kehidupan manusia dari ratapan penuh dengan dosa,
sambung dengan kisah cinta kasih Allah kepada manusia. Dan itulah triloginya. Jadi saudara yang terkasih, trilogi inilah yang baru mau kita pahami. Bahwa sesungguhnya hidup manusia di muka bumi, sejarah kehidupan manusia tidak terputus. Jadi hukum Taurat telah hadir di muka bumi, kemudian dilanjutkan oleh Yesus sejarah hidup manusia ini dalam membentuk kebahagiaan bagi manusia. Itulah sebabnya di dalam ayat pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita membuat trilogi kemanusiaan ini, maka hukum Taurat itu sudah menceritakan tentang bagaimana dosa-dosa manusia. Dan itu menuju upahnya adalah maut. Jadi dosa yang dilakukan oleh manusia, upahnya apa? Maut. Neraka. Tetapi dikatakan karunia Allah atau anugerah Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah disebut triloginya, bahwa Yesus Kristus hadir dengan anugerah yang memberikan kepada manusia hidup kekal. Jadi kebahagiaan. Jadi dalam bentuk lagi berkat Tuhan yang abadi, bukan bersifat jasmani lagi, tapi bersifat kerohanian yang ada di dalam pribadi Allah, yaitu hidup yang kekal. Nah, saudara, ini trilogi harus kita mengerti bahwa di dunia ini trilogilah yang mewarnai seluruh rangkaian sejarah penciptaan kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi kita sudah kenal dari konsep trilogi ini. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah anugerah. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia atau anugerah? Tidak. Jadi ini saudara, kalau kita ada di dimensi anugerah saat ini, 2000 tahun sudah dimensi anugerah ini ada di muka bumi, 2000 tahun lebih ya. Dimensi ini sudah hadir. Itu berarti bahwa dosa sudah tidak bisa mendominasi kehidupan manusia lagi. Walaupun memang dosa itu masih ada, tapi dia tidak dominan. Artinya apa, saudara? Bahwa telah terbit sebuah cahaya yang lebih terang daripada sebelumnya. Kalau Taurat adalah sebuah cahaya yang menerangi, tapi anugerah jauh lebih terang daripada Taurat. Jadi ini saudara, kita memahami trilogi ini sebagai bentuk dari keseluruhan totalitas hidup manusia, bahwa kita sedang berada di dalam anugerah. Itulah triloginya. Jadi alur cerita itu tidak bisa kembali pada awal, yaitu Taurat. Kalau sudah trilogi, artinya satu waktu dia ada di dalam happy ending yang terakhir, yaitu seri kedua. Perjalanan manusia, hidup sejarah manusia di dunia itu. Kalau sudah tiba di seri kedua, tidak akan mungkin kembali ke seri pertama. Jadi kalau Taurat adalah seri pertama, anugerah dalam Yesus Kristus seri kedua. Jadi apa saudara yang kita simak? Bahwa di dalam seri kedua ini tidak diperkenankan manusia hidup dalam keberdosaan lagi. Dosa sudah tidak bisa lagi menjadi tuan atas manusia. Dosa tidak bisa lagi memperbudak manusia. Manusia dimerdekakan. Manusia dilepaskan dari perbudakan dosa. Itulah konsepnya trilogi, saudara-saudara.
Jadi kita menyimak bahwa sungguh-sungguh ini sebuah kebenaran dan ini kehendak Allah supaya semua manusia dilepaskan dari dosa. Setiap bangsa pernah hidup dalam penjajahan, ya. Bagaimana dijajah, ya, penderitaan. Gambaran tentang keberdosaan, bagaimana dosa memperbudak manusia. Manusia tidak sadar dia diperbudak, dia membunuh sesama manusianya, saudaranya, semua karena perbudakan dosa. Tetapi setelah anugerah itu muncul dalam seri kedua, semua orang yang telah menerima Yesus Kristus tidak diizinkan lagi diperbudak oleh dosa. Lingkungan kehidupannya, tubuh jiwa rohnya sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saudara-saudara, inilah alur ceritanya. Dan kalau melihat alur cerita ini, itu berarti bahwa hukum anugerah adalah yang bekerja. Kasih karunia. Jadi kasih Tuhanlah yang membawa manusia terlepas daripada keberdosaan. Saudara, bandingkan. Sebelum kita mengerti tentang Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita tetap terus berbuat dosa, membenci sesama. Sahabat-sahabat yang pernah menjadi sahabat menjadi musuh. Bayangkan, itu karena perbudakan dosa. Itulah sebabnya ketika kita memahami waktu yang baru, waktu yang Tuhan sediakan secara baru, yaitu hadirnya anugerah. Maka di dalam lingkungan anugerah ini, setiap orang yang masuk di dalamnya ketemu dengan Yesus Kristus. Di situ dia tidak akan melihat dosa yang ada. Tidak ada dosa yang hidup di dalam anugerah Yesus Kristus. Jadi itu melatih kita hidup dalam kekudusan di bumi ini. Sebab Yesus hadir di bumi ini untuk menghadirkan kekudusan. Ya. Jadi memang Allah mempunyai kedaulatan untuk melepaskan manusia dari dosa. Jadi setiap individu akan mengalami pengudusan oleh Yesus Kristus ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan firman-Nya yang selalu menerangi hatinya. Itu pengudusan. Nah, itulah alur cerita kedua, seri kedua adalah pengudusan. Kalau alur cerita yang pertama keberdosaan, maka alur cerita kedua dalam dialogi ini adalah pengudusan bagi manusia. Jadi dialogi adalah cerita bersinambungan tentang kehidupan manusia. Ya. Jadi kalau cerita pertama, manusia hidup dalam keberdosaan. Karena manusia tidak mampu mengikuti atau melakukan hukum Taurat. Tetapi cerita kedua, manusia bukan dituntut untuk melakukan hukum Taurat, tetapi beriman di dalam Yesus Kristus. Itu kuncinya, itu saja. Percaya kepada Yesus Kristus. Maka engkau akan dituntut kepada anugerah yang melepaskan kamu dari tuntutan hukum Taurat yang hasilnya dosa. Kamu itu hidup dalam kasih. Kasih itu lebih kuat daripada hukum Taurat, saudara-saudara. Ketika saudara hidup dalam kasih mencintai Tuhan, hukum Taurat tidak mampu menuntut kamu untuk hidup dalam kesempurnaan. Tetapi kalau kasih Allah karena dalam Yesus Kristus, kamu mampu melampaui hukum Taurat. Ketika kamu mencintai Yesus, kamu mengasihi Yesus, kamu di dalam diri kamu muncul kasih Allah yang kualitasnya lebih tinggi daripada hukum Taurat kalau manusia mau menghafalnya. Kalau manusia mau menghafal 10 hukum Taurat dan hukum Taurat lainnya dalam bentuk kebudayaan atau tradisi-tradisi yang lain, maka manusia tidak mampu melakukannya karena terlalu berat. Contoh, kalau manusia saja beribadah menurut hukum Taurat, pertama, dia harus mempersiapkan lembu untuk pengampunan dosa.
Itu tuntutannya. Setiap orang. Dosa yang kita lakukan begitu banyak setiap hari. Dan kalau diukur-ukur selama 1 tahun dalam catatan dosa, berapa? Katakanlah 1 hari kita berbuat dosa 1 saja. 1 tahun berapa? 365 kali. Korban yang kita harus bawa apa? Tidak mampu. Itu tuntutan hukum Taurat. Jadi apa? Betapa kita ini lemah. Dan Tuhan tidak mengizinkan kita dalam kelemahan seperti ini. Itulah sebabnya dia datang dengan anugerah. Cintalah Yesus. Kasihilah Yesus. Karena dengan mengasihi Yesus, di situ tidak ada tuntutan hukum Taurat di dalamnya. Saudara? Jadi kita dibawa kepada alur cerita, beralih kepada cerita di mana kasih Tuhan yang menjadi dominasi tuntutannya. Jadi kalau kasih Tuhan menjadi tuntutan dalam seri kedua ini, maka di dalamnya tidak ada cerita tentang dosa, tidak ada cerita tentang hanya kasih Allah. Maka di dalam kasih Allah itu ada hidup kekal. Ini saudara-saudara gambaran kita harus mengerti mengapa kita harus percaya Yesus. Inilah alur ceritanya. Inilah makna-makna yang kita temukan di dalam kehadiran Yesus Kristus di muka bumi. Bukan sebuah sandiwara-sandiwara yang tidak ada artinya. Tidak. Ini cerita Allah. Allah membawa kisah-kisah kehidupan yang terbaik dari yang segala yang baik yang sudah ada. Taurat itu baik. Tapi lebih baik dari Taurat ada, yaitu kasih Allah. Itu yang terbaik. Allah memakai yang terbaik, memakai kasih. Ini saudara-saudara, kita menilai kedua hukum ini. Taurat dan kasih. Kasih itu hukum. Tapi hukum kasih itu, yaitu hukum kehidupan. Hukum yang memang lahir dalam penciptaan Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia itu, dia memakai kasih untuk menghadirkan penciptaan di muka bumi. Saudara, jadi kasih itu bersifat kekal. Ya, jadi kita memperhatikan. Di sini sudah ada kekekalan hadir dalam Yesus Kristus. Jadi ini saudara-saudara kita memperhatikan bahwa geologi kita pahami bahwa sekarang kita ada di dalam seri kedua, yaitu hukum anugerah. Hukum tentang hidup kekal. Engkau yang mengalami kelemahan, mengalami kekuatan baru di dunia ini. Jadi kalau kita melihat sejarah dunia saat ini, maka yang tampil adalah hukum anugerah. Ya. Hukum anugerah yang mengambil sejarah cerita kehidupan manusia, menghampiri Tuhan dengan anugerah. Melakukan segala sesuatu, di situ sudah ada anugerah. Kita bekerja, itu karena anugerah. Kita berbisnis, kita berkeluarga, itu pun anugerah. Jadi semua itu anugerah menjadi perekat. Ya. Menjadi bahan utama dalam kehidupan manusia saat ini. Jadi kalau saudara secara sadar atau tidak sadar, bahwa hukum anugerah saat ini itu yang menjadi bahan utama, materi utama di dalam kehidupan umat manusia. Kita melihat banyak orang mulai bertobat mengaku dosanya. Saudara, ada masanya Tuhan memang membuka pintu semua orang harus bertobat, mengaku dosa dan terima Yesus. Di situ dia menghadirkan sejarah baru, sejarah yang di dalamnya bercerita tentang kasih Allah. Ya, inilah geologi kemanusiaan. Jadi kita betul-betul masuk dalam anugerah sehingga kita terlupakan akan Taurat. Ya, saudara. Jadi baiklah kita melihat bahwa hukum anugerah ini lebih efektif dan efisien dalam membangun kehidupan manusia.
baik di dalam pribadi maupun antar sesama, di dalam keluarga, di dalam pemerintahan, di dalam bisnis. Anugerah itu pertanda Tuhan pun hadir di dalamnya. Karena Tuhan telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Itu bukan berarti setelah dia kembali ke surga nuansanya hilang. Dia tetap hadir melalui rohnya. Dan namanya, firman-Nya di muka bumi. Maka saudara, tahu ini momentum yang begitu penting. Terus waktu ketika kita berdoa, kita memanggil nama Yesus di dalam nama Yesus. Itulah menghadirkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Jadi saudara tidak bisa lagi berbicara tentang kutuk, karena di dalam anugerah itu ada berkat. Di dalam Yesus ada berkat. Sudah tidak ada kutuk lagi, karena tidak ada dosa. Sedangkan kalau kita melihat kisah-kisah hukum Taurat, manusia kenapa selalu dihantui dengan kutuk? Karena manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Dia bersandar kepada hukum Taurat. Dia sendiri tidak dibela oleh hukum Taurat. Tetapi ketika kita ada dalam Yesus Kristus, kita dibela oleh Yesus. Yesus Kristus, Dia penolong. Dia selalu membawa berkat. Maka dengan kata lain, bahwa di dalam iman Kristen yang kita lihat hanyalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika saudara meminta berkat dari Tuhan, memang itu akan terjadi. Karena saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sedang tinggal dalam anugerah. Maka jangan segan-segan minta berkat dari Tuhan. Dan imanmu harus teguh bahwa memang engkau ketika percaya kepada Yesus layak menerima berkat. Karena di dalam Yesus Kristus kamu telah tinggal di dalam lingkungan anugerah. Yang di dalamnya hanya ada berkat, tidak ada kutuk, saudara-saudara. Jadi perhatikan iman di dalam Yesus Kristus ini. Saudara jangan takut dan ragu. Aduh, saya takut meminta berkat. Saya takut nanti ada kutuk. Saya takut nanti ada air mata ketika saya percaya kepada Yesus. Tidak. Hanya ada damai sejahtera. Tidak ada duka cita. Ada sukacita. Ada berkat, ada kesuksesan ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan ini baik-baik. Sehingga kalau kamu sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak usah memakai yang lain. Memakai kekuatan-kekuatan, seringkali spiritisme. Orang pergi ke dukun, saudara ikut-ikut ke dukun, meminta sesuatu yang menjadi pegangan dalam sebuah bisnis usaha. Jangan saudara. Saudara melecehkan anugerah Tuhan itu. Jadi perhatikan baik-baik saudara, bahwa saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, saudara sedang ada dalam berkat Tuhan. Tinggal dan bertekunlah dan terus berkomunikasi bersekutu dengan Kristus Yesus, maka berkat itu akan dibukakan hari lepas hari bertambah-tambah. Ini yang menjadi visi kehidupan saudara sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara telah masuk di dalam lingkungan berkat. Jalani hidup ini sampai masa tua saudara, sampai masa di mana Tuhan memanggil saudara kembali kepada hadiratnya. Ini yang menjadi visi berita utama kita hari ini di dalam membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma ini. Itulah sebabnya saya menyederhanakan firman Tuhan yang kita baca dalam sebuah tema tadi, duologi kemanusiaan. Jadi kita melihat bahwa ini sebuah pengetahuan bagi kita. Ingatlah duologi ini, bahwa ending daripada cerita hidup manusia adalah anugerah, bukan kutuk. Ya saudara, hidup kekal, bukan neraka. Jadi ini modal bagi kita menjalani hidup kita di hari-hari ke depan dengan keyakinan pasti bahwa ini kita sudah tiba di era zaman anugerah, bukan zamannya Taurat. Jadi kita tidak perlu mengandalkan Taurat lagi di dalam hidup kita, mengandalkan iman kepada Yesus Kristus.
ini sudah sempurna. Kasih Allah di dalamnya. Kasih itu sempurna dan kasih itu lebih tinggi daripada hukum Taurat. Dan kasih itu bersifat kekal. Taurat hanya sebatas di bumi. Kasih sampai di surga. Jadi hukum Taurat itu berfungsi di mana era bumi ini ada. Sepanjang matahari masih terbit dan bumi ini masih berputar. Tapi ketika matahari atau bumi ini tidak aktif lagi, hukum Taurat itu lenyap bersama bumi. Tetapi kasih tetap ada di surga. Saudara masuk surga, ketemu dengan makhluk surga pribadi Allah. Yang ada di dalam surganya kasih Allah. Tidak ada yang lain. Semua isi kekayaan surgawi, kekayaan-kekayaan bentuk emas, bentuk benda-benda mulia, dan makhluk-makhluk lain seperti para malaikat. Semua diwarnai dengan kasih. Jadi saudara, lihat surga, itu sebenarnya warnanya kasih. Jadi kalau saudara sudah mengerti kasih di bumi ini, maka saudara tidak asing masuk surga. Namun kita melihat bahwa surga kasihnya jauh lebih sempurna daripada kasih yang kita sudah rasakan di bumi ini. Dia jauh lebih mulia dan lebih luas karena bersifat kekal. Kasih itu bersifat kekal. Jadi dialogi ini klimaksnya adalah berbicara tentang kasih Allah. Jadi saudara, kita hidup dalam kasih, beriman kepada Yesus Kristus itu melambangkan bahwa kita sedang berada dalam lingkungan kasih-Nya Allah. Kita dikasihi oleh Allah dan kita mengasihi Allah. Seperti itu. Jadi terjadi persekutuan kasih kita dengan Allah dan kita dengan sesama orang-orang yang dikasihi Allah. Ini saudara, ini lingkungan anugerah. Jadi duologi ini menghantar kita untuk mengerti dengan benar tentang keberadaan hidup kita manusia di muka bumi. Jadi puncaknya berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Maka baiklah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengerti ini sebagai referensi hidup kita lagi, bahwa sesungguhnya memang benar-benar hidup ini ada di dalam sebuah tuntunan Tuhan hidup manusia, yaitu masuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah klimaks daripada sejarah hidup manusia di muka bumi. Sudah tidak ada yang lain. Jadi kita berteguh di dalam iman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah perkembangan sejarah kebudayaan manusia. Jadi kebudayaan manusia akan terus berkembang, tetapi iman kepada Yesus Kristus itu tetap utuh, tetap satu, tetap permanen. Dia tidak bisa berubah, berkurang sedikit pun, karena sudah sempurna. Tidak perlu ditambahkan lagi, karena karya Kristus, iman kepada Kristus ini sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan-tambahan, tidak perlu ada bumbu-bumbu untuk menyempurnakannya. Sudah sempurna ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Baiklah, kita menjalani bahwa iman kita kepada Yesus Kristus ini sudah final, dan kita tinggal menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.